Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari di garasi taksi. Jadi hari ini kita mau sharing sama Mas Hasim tentang masalah ganti kopling. Jadi masalah ganti kopling kan udah banyak tuh kemarin yang ganti kopling di garasi roda 4. Nah sekarang kita pengen tahu sebenarnya ganti kopling itu kayak gimana sih, apa aja kita nggak tahu nih. Nah hari ini saya sama Mas Hasim. Assalamualaikum Mas Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah jadi ini banyak teman-teman nih Mas nanyain masalah kopling. Nah kopling itu apa aja sih komponen yang ada di dalam kopling itu, jadi supaya tahu nih. Kalau kopling manual yang komponen utamanya ada 3. Sebenarnya 4 sama flywheel, tapi flywheel biasanya dimasukin ke komponen mesin. Ya, balancing mesin. Yang satu itu bearing kopling atau release bearing, orang juga kadang-kadang bilang terkelahar. Terus kampas kopling. Oh itu kampas kopling. Ini adalah matahari atau dekrup atau pressure plate kalau bahasa. Oh berarti ini apa tadi namanya? Release bearing. Release atau bearing. bearing kopling. Ini Kampas kopling. ini dekrup ya, dekrup matahari. Ini fungsinya apa nih fungsinya? Ini apa ini? Ini kan tadi sebenarnya disiapin. Ini biasanya kalau udah diturunin kopling nanti ketahuan. Sebenarnya seal kerek as belakang atau seal flywheel ini udah waktunya diganti apa belum? Karena proses pembongkarannya ini sama saja juga membongkar kopling. Jadi kadang-kadang di satu paketin lah. Kalau udah rembes ya mending ganti sekalian. Kalau enggak, kalau memang dia pas awal mula ganti kopling ini diganti juga, udah diganti sekalian. Jadi per ganti kopling satu set ini dimasukin. Biasanya kalau orang ganti kopling itu apa aja? Biasanya yang secara umum kan kalau kita nih orang awam tuh taunya cuman ini sama ini. Nah itu sebenarnya bener nggak sih itu? Biasanya malah ya. Biasanya orang akan mempermasalahkan kopling karena slip. Slip aja misalnya slip, tapi dia nggak ada suara aneh, cuma slip. Biasanya orang akan ganti kampasnya aja. Ganti kampasnya Kampasnya aja. bisa selama Dengan catatan. Catatannya bearing koplingnya aman, ini masih lembut lah, nggak ada suara. Mataharinya juga aman, nggak ada getar atau enggak. Kadang-kadang getar, kadang-kadang ini udah kemakan, udah aus lah, udah dalam. Nah kalau ini matahari dulu ya, kita bahas matahari. Kalau kita orang awam matahari taunya rusak itu kan kalau awalan getar nih. Nah Rata-rata getar. Awalan getar. Tapi mekanik kan harus tahu juga nih. Bisa jadi bukan karena ini misalnya kan kadang-kadang customer itu suka asal ngomong, tapi ternyata setelah diturunin sebenarnya nggak rusak. Mekanik bisa tahu nggak secara visual? Secara fisik biasanya dia kan karena per Secara fisik ya. Secara fisik ini asli yang getar. Kita belum pasang tapi kita udah tahu ini kalau dipasang pasti getar. Ya, itu dia yang Biasanya kita nih, ini kan pernya dia mainnya per diafragma. Dia harus rata semua. Jadi kita secara fisik kita lihat aja nih. Arah lingkaran harus sama. Kalau dia ada tinggi satu, apalagi ada yang berbeda lah. Ininya nggak rata. Berarti itu udah gejala, udah pastinya getar karena kekuatannya beda-beda. Pas saat melepas, ini kan penekannya nih, plat penekannya nih. Kalau pernya ini kekuatannya beda, dia turunnya menekan kampas, kekuatannya beda. Lanjut. Tadi ada sekilas info. ini soalnya lanjut deh. Tadi kepotong ya. Tadi lagi ada yang gerinda Pak Arifin, jadi kita stop dulu minta tolong Pak Arifin ya. Lanjut ini tadi gimana tadi? Dekrup atau matahari, dia getar apa enggak? Biasanya ada 2 kemungkinan. Yang satu dari per diafragmanya ini, yang Per diafragma itu. Misalkan dia ada yang udah turun 2, 1 ini kan udah beda. Nanti kekuatan menekan plat penekan ini beda. Atau sininya sudah nggak rata, udah masih baling lah. Kalau kita center pas dia muter dia nggak sama. Nah itu juga efek jadi getar juga sama. Berarti itu yang dari matahari. Nah sekarang kalau kopling nih, kopling ini kan
habis kalau nggak salah ya. Masalah utama habis. Nah, itu standarnya gimana tuh kalau Ini start kopling? kita ada dua Kopling. contoh ini. Ini Contoh. kampas baru. Ini punya Vios, ini punya PV. Kalau kita bahas punya Vios aja, Biasanya Vios, standarnya Vios. Mana? Jangka sorong. Ini baru, ini kemarin baru kita lepas. Mm-mm. Ini masalahnya kampas benar-benar slip. Jadi misalkan gigi 2 kita paksa geber RPM di atas 3000, kampasnya yang kalah. Jadi malah dia nggak mau lari. Harus RPM lebih kurang dari 2000. Berarti mobil pelan yang ngeden aja ya. Iya, kalau kita geber sedikit, mesinnya yang terlalu kuat, kampasnya slip. Tapi resiko slip nggak itu? Itu udah slip. Oh itu udah slip. Mm-mm. Oh iya. Nah, ini kita ukur coba ya kalau udah slip. Jadi Berarti nanti ini kalau dianggap udah slip. teman-teman nurunin kampas, ternyata alurnya masih ada nih. Ini kan ada alurnya nih. Mana Ini alur? nggak bisa jadi patokan nih alur ini. Bisa juga, cuma kalau ukurannya udah nggak sesuai dengan standar, pasti slip juga. Mhm. Nah, ini yang udah slip kemarin ini ukuran standarnya. Ukuran yang udah slip ya. Itu ukuran Ini 5,8 mili. 5,8 berarti bisa dipastikan pasti slip. Pasti slip. Berarti kalau 6 mending diganti. Oh, berarti 6 kalau memang nemuin nanti turun kopling 6 ganti aja ganti, daripada ntar baru naik lagi bermasalah ya. Kita bandingin dengan yang baru. Berapa selisihnya? Baru itu 7,8. Berarti 2 mili. Berarti 2 mili. Berarti batas toleransi sekitar 6 ya. Maksudnya kalau 6 ganti iya, gitu. 6 Maksudnya ganti. kalau di atas 6 mungkin masih bisa jangka berapa bulan lah ya. Masih bisa jalan, cuma kalau udah nanjak, kalau nggak beban udah nggak bisa. Oh, berat ya. Oke itu. Nah sekarang ini nih. Nah ini Release bearing. release bearing ini harus ganti apa gimana sih? Kalau ini kan sifatnya bearing, kalau memang kita putar ternyata dia masih apa sih bahasanya, pulen lah, apa sih halus, masih enak. gitu kan. Yang nggak usah diganti nggak masalah. Bisa diganti nggak masalah. Nah, itu kan kita mau dengan low budget apa mau apa sih, mau sekalian itu. Nah, tinggal pilihan sih. Tinggal pilihan. Enaknya ya ganti semua. Oh, berarti Udah nggak untuk dipikirin lagi nantinya. lebih baik kalau mau ganti kopling ganti itunya. Oh, biar sekali harganya Harga apa ini? harga antara ini dulu deh, ini nih satu nih terakhir nih. Oh, Ini kan belum di ini detail silver banget nih. as belakang. Ini kemarin itu kan banyak orang yang nanya karena nggak enak juga kan, misalnya gini ada biaya turun kopling sekian. Nah ternyata di kita ada tambahan ini nih rata-rata nih. Nah ini sebenarnya itu lebih enak diganti apa mending nggak usah gitu? Enak diganti. Enakan diganti. Dengan Udah beberapa kasus. Mm-mm. Kalau kita ganti kampas kopling lah, Mm-mm. ternyata ininya sebelumnya diganti pas ganti awalan pertamanya sebelum kita ganti ini. Nah rata-rata nggak lama itu pada rembes. Oh daripada Nah, nanti biayanya gua- juga sama kayak turun kopling juga. Nah, prosesnya juga sama lamanya. Berarti gini ya, berarti kalau misalnya ganti kopling lebih enak 4 item ini ganti Ya, semuanya. dengan Tapi itu pilihan. pilihan. Bisa juga. Paling memungkinkan misalnya low budget kan kemarin tuh ada kasus gini. Sama yang kemarin turunin Karena low kampasnya budget, aja. kampasnya aja. Berarti Karena itu ini memungkinkan. mungkin kan. Nah, cuman Nggak tadi ada resiko jaminan juga ya. Heeh. Ada resiko habis ganti apa namanya? Kampas, ternyata nanti mataharinya getar. Iya. Atau nanti bearingnya bunyi gitu ya. Ada resiko itu ya. Atau bearingnya apa sih? Oblak ya? Bunyi rata-rata. Bunyi. Kalau memang dia bearing nggak bisa diprediksi juga sih kita kan Nah, susah prediksi. umurnya. Misalkan ternyata pas kita turun masih bagus, nggak lama kena kan nggak ada jaminan lah. Nah, sekarang ini ngomongin Vios Limo ya, Vios. Ini biayanya nih, spare part dulu deh. Kalau biaya Vios Limo kita satuin nama ini aja deh, biar satu set. Maksudnya kita kan biar nanti nggak 2 kali kerja, satu set. Itu kalau yang ori kira-kira kena berapa? Dikira-kira aja. Ya, oh gitu. 2,5 juta. Nyampe nggak sih? Oh ini kan kita harus patokan yang di bengkel beres juga kan. Oh, yang di Cuma rata-rata harga original kalau di toko spare part biasa itu 1-2 kampas seset sama release bearing sama retro belum termasuk seal flywheel. silver berapa?
Silver Flywheel sekitar 100.000. Berarti sekitar 1.3 lah ya. Anggaplah 1.3 bahan itu dapat yang ori. Nah, kalau di luar ini yang ori yang recommended itu apa? Yang bisa direkomendasikan. Misalnya merek Lexus misalnya. Orinya Toyota kan jelas Aisin. Kalau Orinya Toyota Aisin. Nah, jadi iya saya belum tahu juga nih. Saya pikir orinya Toyota ya Toyota gitu. enggak, dia enggak ini tetap Dia nggak ngeluarin sendiri spare part Toyotanya ya. Berarti dia kerja sama Aisin ya. kalau khusus buat Nah, kampas kopling dan grup. selain Aisin, misalnya nih, Aisin kan 1.2 mahal misalnya. Selain Aisin ada lagi nggak yang bisa? Ya banyak lah merek-merek. Banyak juga. Delco ada, Valeo ada, XCD ada. Tapi rekomendasi Aisin. Rekomendasi Aisin dong. Nah, terus masalah pantek nih. Ini banyak juga yang nanya nih. Ini sebenarnya sama bengkel direkomendasiin nggak sih? Misalnya mendingan pantek aja deh karena beberapa kan begitu tuh. Daripada biayanya banyak, itu gimana sih? Bisa pantek. Nanti akan dilihat ini. Ini kan ada as yang mau menuju as primer nih. Kalau koclaknya nggak begitu, ini hitungannya masih bisa nih. Koclak ini belum parah, ini per ini masih belum parah koclaknya. Ini masih bisa dipantek. Itu dipantek kan kampas baru lagi, nggak masalah. Yang penting nyari tukang pantek yang punya bahan emang yang bagus juga. Jadi kemungkinan misalnya dipantek ya bisa jadi bermasalah juga. Kalau yang kampasnya jelek misalnya. Kampasnya jelek. Biasanya kalau kampasnya jelek nanti dia kampasnya malah keras, yang kena nanti dekrupnya, flywheelnya yang baret malah. Oke. Cuma rata-rata sih setahu saya pantek bagus-bagus kalau kampas kopling. Kalau kompleks. Nah, sebenarnya nggak masalah ya. Berarti patokannya itu doang tuh yang tengah-tengah. Nah, nanti kalau dia terlalu kotak nanti tenaga itu ada jeda. Kayak jeblok gitu. Nah, jadi kita lepas kopling dia ada sisaan, ada speleng berlebih. Tapi berarti untuk low budget sih nggak ada masalah juga ya. Nggak ada masalah. Berarti balik lagi ke teman-teman. Cuman tadi dengan yang baru ada resiko, dengan yang pantek juga. Baru mah hampir nggak ada resiko. Dengan yang mantek ada resiko. Nah, sekarang mau dikasih tahu biaya turun kopling di sini nggak? Boleh. Kan masih promo. Promo mulai hari ini lah ya. Mulai hari ini mau promo berapa nih? Ganti kampas kopling Vios Limo. Bingung ya. Kalau Vios Limo. Vios Limo dong. Kan kita ngomong Vios Limo. Vios Limo dulu deh. Mulai 3,5. Mulai di 3,5. Iya. Ini resel. Wah, ini mau jadi presenter juga. Berarti Vios Limo 350. Nah, berarti kalau tadi 1.3 ya tadi ya? 1.3 ya ini ya? Bahannya 1.3. Udah semua sama Silver Flywheel. Sama Silver Flywheel berarti sekitar 1.5 ya? 1.6 ya? 1.7 lah ya? 1.7. Nah, jadi berarti teman-teman yang mau ganti kopling di sini megang 1.8 udah bisa dong? Udah bisa ya? 1.8. Terus selain itu olinya ada nggak sih sebenarnya? Nggak harus ganti oli apa gimana? Ini kalau oli opsional. Tergantung, kalau memang itu olinya baru ya jangan, mending dimasukin. Oli apa? Oli transmisi. Oli transmisi. Oh iya, saya nggak tahu ya. Kan kalau turun ini oli transmisi kita tap. Kalau nggak ditap berat. Goblok. Berarti gitu, berarti oli transmisi kalau tapi lebih baiknya ganti dong. Enggak juga. Kalau ternyata dia 5 hari baru ganti oli transmisi, ngapain kita ganti? Ya maksudnya kalau dia udah lama ya baiknya ganti. Kalau udah lama. Enggak juga sih. Enggak juga. Gampang bukanya. Oh ya udah. Ngetap oli itu kan. Berarti nggak usah takut nanti diakal-akalin olinya ya. Udah kali. Ya kan bisa aja ada ya bukan jelekin yang lain ya. Ya pengennya kan udah ganti semua gitu kan. Nah, bisa juga. Jadi ini agak ribet juga. Ini rese banget nih. Tapi nggak apa-apa. Ya udah gitu aja. Makasih banyak Mas Hasim. Ya, sama-sama. Nanti kita coba sharing lagi masalah yang lain. Jadi ini agak riuh, nanti besok kita rapihin lagi termasuk tempatnya mungkin ya. Ini perdana kita agak serius sedikit. Terima kasih banyak ya Mas Hasim. Komen-komen aja kalau perlu dibahas hal-hal yang perlu dibahas. Komen aja. Oke. Buat teman-teman komen-komen silahkan. Nanti mungkin lain kali saya bisa berdua lah. Sekarang masih malu saya.
Jadi mekanik di sini, mekanik ada berapa sekalian? Mekanik sama saya 4. Mekanik ada 4. Berarti turun kopling bisa sehari 2 sampai 3 2 lah ya. 4 bisa. 4 bisa. Bisa. Berapa Asal jam? barang ready. Berapa hari? Setengah hari kelar nggak? Biar kelar. Satu mobil. Satu mobil dong. Kan ini 4 dua kan sekali turun kopling tandem. Oh berarti kalau Dua tandem itu sehari bisa 2, jadi 4. Oh berarti teman-teman bisa 1 hari turun kopling kelar. Nggak usah nunggu ya. Nggak usah. Tapi harus Itu tetap dengan asumsi kita dapat 4. Itu kalau partnya langsung ready. ya dikondisiin dulu. Oke deh. Oke. Ya udah nih udah rese nih. Saya pengen ada. masih ngobrol banyak. Ya udah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.